Baiklah, sekarang kita akan membahas tentang DM atau diabetes mellitus. Diabetes mellitus adalah gangguan metabolisme yang secara genetis dan klinis termasuk heterogen dengan manifestasi berupa hilangnya toleransi karbohidrat. Etiologi diabetes mellitus. Diabetes tipe 1. Faktor genetik. Penderita diabetes tidak mewarisi diabetes tipe 1 itu sendiri, tetapi mewarisi suatu predisposisi atau kecenderungan genetik ke arah terjadinya DM tipe 1. Kecenderungan genetik ini ditemukan pada individu yang memiliki tipe antigen HLA. Faktor-faktor imunologi. Adanya respons autoimun yang merupakan respons abnormal di mana antibodi terarah pada jaringan normal tubuh dengan cara bereaksi terhadap jaringan tersebut yang dianggapnya seolah-olah sebagai jaringan asing. Faktor lingkungan. Virus atau toksin tertentu dapat memicu proses autoimun yang menimbulkan destruksi sel beta. Diabetes tipe 2. Mekanisme yang tepat yang menyebabkan resistensi insulin dan gangguan sekresi insulin pada diabetes tipe 2 masih belum diketahui. Faktor genetik memegang peranan dalam proses terjadinya resistensi insulin. Faktor-faktor risiko yaitu pertama usia, 2 obesitas, dan yang ketiga riwayat keluarga. Di sini kita dapat melihat patofisiologi diabetes mellitus. Patofisiologi diabetes tipe 1. Pada diabetes tipe 1 terdapat ketidakmampuan untuk menghasilkan insulin karena sel-sel beta pankreas telah dihancurkan oleh proses autoimun. Definisi insulin juga akan mengganggu metabolisme protein dan lemak yang menyebabkan penurunan berat badan. Diabetes tipe 2. Pada diabetes tipe 2 terdapat dua masalah utama yang berhubungan dengan insulin, yaitu resistensi insulin dan gangguan sekresi insulin. Untuk mengatasi resistensi insulin dan untuk mencegah terbentuknya glukosa dalam darah, harus terdapat peningkatan jumlah insulin yang disekresikan. Diabetes tipe 2 paling sering terjadi pada penderita diabetes yang berusia lebih dari 30 tahun dan obesitas. Tanda dan gejala DM pada usia lanjut yang sering ditemukan: 1. Katarak, 2. Glaukoma, ketiga retinopati, keempat gatal seluruh badan, kelima pruritus fulvae, yang keenam infeksi bakteri kulit, yang ketujuh infeksi jamur di kulit, yang ke-8 dermatopati, yang ke-9 neuropati perifer, yang ke-10 neuropati visceral, yang ke-11 amiotropi, yang ke-12 ulkus neurotropik, yang ke-13 penyakit ginjal, yang ke-14 penyakit pembuluh darah perifer, yang ke-15 penyakit koroner, yang ke-16 penyakit pembuluh darah otak, dan yang ke-17 hipertensi. Pemeriksaan diagnostik diabetes mellitus. 1. Gula darah meningkat, dan yang kedua tes toleransi glukosa. Komplikasi DM. 1. Komplikasi akut. Yang pertama yaitu hipoglikemia, yang kedua hiperglikemia. Selanjutnya yaitu komplikasi kronis. Yang pertama yaitu komplikasi makrovaskular, dan yang kedua komplikasi mikrovaskular. Penanganan dan prognosis diabetes mellitus. Tujuannya: A. Jangka panjang, mencegah komplikasi. B. Jangka pendek, menghilangkan keluhan atau gejala DM. Penata laksanaan DM. Penanganan yang pertama yaitu diet, latihan, pemantauan kadar glukosa darah secara mandiri, terapi, dan yang terakhir pendidikan atau pengetahuan. I'll make a cup of coffee.